Teman-teman, saya Evan Jaya, senang kembali berjumpa dengan Anda. Seperti biasanya, kali ini saya akan meramalkan tentang judul subtema dari rencana tujuan yang akan didapatkan dari hoki rezeki serta dewa penolong, ya. Oke teman-teman, saya Evan Jaya kini hadir untuk Anda dalam berbagai hasil ramalan, update ramalan terbaru buat Anda semuanya untuk edisi di bulan Mei, ya. Oke teman-teman, jangan lupa di like, di share, di komen, dan di subscribe supaya bisa berbagi info-info ramalan terbaru buat Anda seperti biasanya, dan saya bisa membantu Anda jika Anda percaya kepada saya, ya. Oke teman-teman, kita akan mengambil kartu, tapi sebelum itu Anda bisa lebih relaksasi, santai, dan respon dalam menikmati hasil ramalan saya yang akan saya sampaikan kepada Anda semuanya, ya. Jadi untuk mengenai tentang zodiak dan sio apa aja yang lebih terpengaruh dengan hasil ramalan ini, dan hasilnya itu akan memiliki sebuah kesamaan ataupun memiliki sebuah masalah ya cukup besar. Mungkin di sini akan ditunjukkan dengan beberapa sio dan beberapa zodiak ya. Itu nanti akan ditunjukkan di bagian akhir video ya. Oke teman-teman, kita langsung saja memulai dengan hasil ramalan ini dengan lonceng berbunyi. Dengan membuka kartu pertama, ini mengenai tentang harapan dan sebuah keinginan ya. Nah, ini kalau yang saat sini ada kata the lost star. Ini kalau saya lihat sih kamu bisa lebih sadar dan lebih banyak membangun diri, bangun dari sebuah keterpurukan, kemerosotan dan kemunduran, bangun dari sebuah kegelapan menjadi sebuah penerangan ya. Nah, jadi di sini kalau yang saya lihat kegelapan menuju ke tahap pencahayaan, tahap cahaya terang ya. Jadi dalam diri kamu di sini ada sumber kekuatan untuk bisa lebih memaksimalkan diri kamu dalam pemenuhan kebutuhan sebuah keinginan yang bagaimana akan kamu capai. Sedangkan di sini ada kata the shining star ya. Ini kalau saya lihat cukup bersinar terang, bisa memberikan sebuah harapan, bisa menggapai ataupun disaksikan atau dialami dengan diri kamu sendiri ataupun orang lain. Jadi semua berdasarkan lingkungan sekitar kamu, kamu bisa memberikan sebuah keharmonisan, keseimbangan hidup kamu, bagaimana kamu menyikapi untuk memberikan sebuah sisi positif ataupun energi yang cukup bagus ke depannya ya, sehingga dalam diri kamu bisa lebih maju dalam berpengharapan tinggi. Nah, kita akan melihat berbagai sikon kehidupan yang akan kamu jalankan. Di sini ada kartu The Lotus Stone, ya. Ini mengatakan bahwa kamu harus bisa memiliki sebuah keberanian yang besar untuk bisa mempercayai hati nurani kamu ya. Karena kenapa? Itulah satu-satunya untuk bisa menggapai, untuk bisa lebih bangkit, bangun sadar diri secara seutuhnya dalam berpengharapan yang baik. Sedangkan ada satu kartu lagi, Reveal the Pico Beauty ya. Nah, ini pun juga mengatakan bahwa ada sebuah energi positif dalam pembentukan bakat kemampuan kamu, yang bagaimana itu akan bisa lebih mengekspresikan sebuah kekuatan dari aura jiwa kamu tersendiri ya, yang selama ini kamu tersembunyi dan tidak mengetahui bakat kemampuan kamu seperti apa. Dan kamu bisa lebih bijaksana dalam mengembangkan potensi bakat kemampuan kamu. Sedangkan di sini ada kartu lagi Mother Fear. Ini mengatakan bahwa kamu di tengah-tengah sebuah hambatan, sebuah ancaman ataupun sebuah rintangan, kalau bisa tak peduli seberapa menakutkan ataupun seberapa tidak amannya perasaan kamu, kalau bisa kamu harus bisa lebih banyak berdoa, percaya diri dengan jiwa kamu dengan Tuhanmu, supaya kamu bisa melakukan terbaik dalam melakukan segala apapun rencana tujuan yang akan kamu depankan, yang akan kamu jalankan. Jadi kamu harus bisa bersikukuh, menjaga fondasi kamu tetap aman dan nyaman, tetaplah berpendirian tetap yang baik dengan jiwamu, dengan Tuhan kamu. Mintalah petunjuk bahwa
segala sesuatunya pasti akan bisa dilewati dengan baik ya. Nah, jadi itulah mengenai tentang siklus kehidupan kamu yang akan kamu jalankan. Jadi butuh keberanian, butuh tekad, kemauan, itulah semua berasal dari dalam diri kamu, bukan orang lain. Tetapi apa yang akan kamu lakukan diberikan sebuah kekuatan dalam diri jiwa kamu, bagaimana kamu menyikapi segala sesuatunya. Jadi udah cukup dimengerti ya apa yang akan saya kasih tahu ke depannya, bagaimana kamu menyikapi dan bagaimana kamu memberikan sebuah respon ya, baik kamu adalah slow respon atau fast respon, itu semua dari rasa tanggung jawab kamu, cara berdikari kamu dalam menyikapi sebuah masalah ataupun sebuah rencana tujuan akan kamu jalankan. Jadi sebenarnya apa yang akan kamu rencanakan, apa yang akan kamu tujuankan itu adalah sebuah bentuk jiwa pelepasan. Seluruhnya itu kamu harus bisa lebih bangkit, bangun dalam sebuah keterpurukan ataupun sebuah kemerosotan ya, yang selama ini membebani diri kamu, yang selama ini yang selalu membuat diri kamu tuh tidak memberikan sebuah sisi positif ya, sehingga dibutuhkan dalam sebuah proses pemulihan jiwa kamu seperti apa ya. Jadi konsekuensi dalam diri kamu itu pasti ada ya, baik dalam kamu menjalankan baik buruknya, baik kamu menjalankan segala situasi kondisi yang akan kamu hadapkan. Jadi sebenarnya segala sesuatunya jika kamu bisa lebih banyak memulihkan dalam diri kamu dan kamu bisa memberikan diri kamu itu secara pemulihan positif dan secara menyeluruh, ibaratnya keadaan kamu baik-baik saja, maka segala jiwa pelepasan kamu sebenarnya tidak ada yang mengganggu dalam diri kamu dan tidak ada sesuatu yang memberikan sebuah bentuk kesalahan ataupun sebuah bentuk masalah yang akan dijadikan sebuah beban ya. Jadi kamu bangkitlah dan secara seutuhnya memberikan sebuah sisi energi yang positif dalam diri kamu, pelepasan jiwa kamu yang tidak baik ataupun membuat segala situasinya menjadi buruk. Segala sesuatunya harus banyak belajar dari sisi yang gelap, belajar dari sisi masalah yang membebani diri kamu sampai saat ini. Jadi sehingga apapun yang kamu lakukan, apa yang kamu inginkan benar-benar bisa disikapi dengan sisi positif dan kamu bisa merasa tenang, aman, nyaman dalam mengambil sebuah keputusan. Lalu di sini kalau yang saya lihat untuk mendapatkan sebuah hoki rezeki dan dewa penolong, ini yang saya lihat di sini kamu bakal mendapatkan sebuah keberkahan, ada mendapatkan sebuah rezeki yang cukup baik ya, yang cukup besar. Jadi kamu bisa lebih berpuas diri, mencapai sebuah kegembiraan dan bisa bersuka cita atas apa yang kamu peroleh sampai saat ini ya. Dan satu-satunya ya kamu harus bisa tetap melatih jiwa kamu, melatih kekuatan dalam kepribadian kamu, bagaimana kamu menyikapi segala sesuatunya, sinkronisasikan dalam diri kamu untuk supaya banyak perubahan yang cukup positif, cukup baik ya. Jadi sehingga di sini kamu harus bisa banyak melatih jiwa kamu, mendekatkan diri kamu pada Tuhanmu. Karena itulah satu-satunya yang akan memberikan sebuah kesejukan, kenyamanan, supaya apa yang akan kamu sikapi semuanya itu bisa mendapatkan sebuah sisi rezeki, keberkahan, dan berkat yang luar biasa. Ada sebuah sisi kemakmuran, sebuah sisi yang berpuas diri, sisi positif yang akan kamu dapatkan. Segala sesuatunya akan diberikan kamu dengan secara cuma-cuma jika kamu mau bersabar dan berpikirlah lebih positif, dan apa yang akan kamu jalankan bisa berjalan dengan seutuhnya dengan jiwa kamu dan Tuhan kamu. Sebenarnya kalau yang saya lihat dengan rencana tujuan kamu yang kamu jalankan, jika kamu intinya itu kamu kalau kamu ingin berubah, kamu ingin memberikan sebuah kemajuan, perkembangan dalam diri kamu, segala sesuatunya pasti akan memberikan sebuah sisi energi yang cukup energik dalam diri kamu ya. Kamu bisa menarik hoki rezeki kamu bisa menarik dewa penolong kamu, asalkan kamu bisa lebih berpikir positif, lebih berpikir maju ke depannya. Maka segala sesuatunya akan berubah menjadi cahaya titik terang. Apapun yang akan kamu minta pasti akan diberikan pada kamu. Tuhan akan memberikan segala sesuatunya, sesuatu permohonan yang wajar jika memang kamu bisa lebih banyak bersabar dan menunggu hasilnya dengan baik. Apa yang akan kamu inginkan bisa memberikan sebuah sisi positif dan bisa memberikan sebuah sisi yang bagaimana akan kamu capaikan, yang akan kamu kembangkan secara sepenuh hati ya. Nah, lalu bagaimana dengan bentuk aura cakra jiwa kamu? Ini mengatakan bahwa kamu harus bisa lebih peka ya. Peka dengan diri kamu sendiri, peka dengan lingkungan sekitar kamu, dan peka terhadap jiwa kamu. Jiwa kamu itu sebenarnya di sini yang paling utamanya itu
Itulah yang paling penting dalam pembentukan aura cakra jiwa kamu. Jika jiwa kamu ada sebuah pelepasan dari sisi yang buruk, sisi yang tidak baik, berubah menjadi sisi yang baik, perubahan monoton menjadi perubahan yang cukup bagus sekali ke depannya. Itu sangat bagus sekali. Karena kenapa? Kamu bisa bangkit secara seutuhnya. Bangkit dan kamu bisa kembalilah melakukan sebuah aktivitas kamu, bisa mengembangkan apa yang kamu kerjakan, bisa mengembangkan segala kemampuan kamu. Jadi sebenarnya dalam diri kamu tuh masih ada sebuah kemampuan yang tersembunyi, ya. Jadi kamu tuh perlu adanya sebuah pencerahan aura, perlu adanya sebuah penjiwaan kamu secara seutuhnya kepada Tuhan kamu, dan lakukanlah pencerahan aura. Jika kamu bisa melakukan sebuah meditasi itu lebih bagus sekali, karena itu adalah mengatakan bahwa bentuk cakra aura jiwa kamu tuh kamu harus bisa ada sebuah jiwa pelepasan kamu secara seutuhnya. Jiwa pelepasan itu seperti apa? Bentuk pemikiran kamu, jiwa kamu yang negatif, dan kamu selalu terpuruk, kemerosotan, dan selalu kemunduran, dan kamu selalu curiga dan salah paham, ataupun selalu berpikir negative thinking. Jadi itu semuanya lupakan semuanya tuh, karena semuanya itu nanti akan berubah menjadi sisi yang baik. Jika kamu bisa memberikan diri kamu tuh sebaik mungkin, maka segala sesuatunya pasti akan diberikan sebuah keberkahan dan sebuah kemudahan apa yang akan kamu jalankan ke depannya. Jadi inilah bentuk cakra aura jiwa kamu jika kamu bisa lebih mendekatkan dirimu pada Tuhan, meditasi, dan lakukanlah pencerahan aura. Jadi bentuk cakra aura jiwa kamu bisa memberikan sebuah sisi kemantapan jiwa kamu dalam berprestasi, berusaha, ataupun memberikan sebuah sisi yang baik dalam diri kamu sendiri. Nah, itulah yang bisa saya kasih tahu mengenai tentang dari berbagai rencana tujuan yang akan kamu dapatkan dari hoki rezeki dan bertemunya dengan Dewa Penolong. Nah, itu sebenarnya kamu bentuk pemikiran kamu sangat cukup bagus sekali. Tapi semua tergantung dalam diri kamu bagaimana kamu menyikapi itu semua. Penilaian bukan berdasarkan dari orang lain, tapi penilaian itu dari diri kamu sendiri. Pelepasan jiwa kamu yang dari perubahan yang monoton, dari sebuah sisi yang selama ini kamu mendapatkan sebuah zona kenyamanan ataupun mendapatkan sebuah sisi zona penderitaan, bangun, bangkit, ya. Jadi kamu harus bisa lebih konsen, lebih memberikan sebuah sisi yang baik. Bagaimana akan kamu sikapi kedepannya tuh bisa memberikan sebuah sisi yang positif yang bagaimana akan kamu dapatkan. Semua akan diberikan kepada kamu jika kamu bisa lebih bersabar dan menyikapi segala sesuatunya dengan pikiran yang positif, pikiran jernih, dan buanglah sebuah kesalahpahaman dan buang kecurigaan yang terlalu berlebihan. Barulah nanti akan diberikan rencana tujuan kamu seperti apa yang bisa berjalan dengan baik dan lancar. Ada the shining star, ada the lost star. Itu sama-sama adalah the shining star, kamu harus bisa bangkit dalam sebuah kegelapan, dan the lost star, kamu harus bisa ada sebuah kelahiran, ya, penjiwaan kamu dari perubahan monoton ke perubahan yang lebih baik, ya. Nah, coba di sini kita akan melihat pengaruhnya tuh zodiak apa yang lebih berpengaruh dengan seluruh judul subtema rencana tujuan yang akan kamu dapatkan dalam berbagai sisi hoki rezeki dan Dewa Penolong. Yang pertama adalah zodiak Virgo, yang kedua adalah zodiak Cancer, ya. Jadi di sini hanya ada dua zodiak yang memiliki sebuah kesamaan. Nah, itulah zodiak Cancer dan zodiak Virgo. Coba kita akan lihat lagi 5 show yang lebih terpengaruh atau memiliki sebuah kesamaan dengan judul subtema ini, ya, dengan berbagai rencana tujuan yang akan didapatkan. Yang pertama adalah show babi, yang kedua adalah show ular, yang ketiga show kelinci, yang keempat show naga, yang kelima adalah show ayam. Ini adalah 5 show yang memiliki sebuah kesamaan dalam pemikiran kamu pembentukan rencana tujuan. Nah, ini adalah 2 zodiak, 5 show yang memiliki sebuah kesamaan yang cukup berpengaruh dengan situasi kondisi, bentuk jiwa dan pemikiran kamu, dan hati kamu. Bagaimana kamu menyikapi supaya segala sesuatunya bisa berjalan dengan baik, lancar, dan sukses. Siklus kehidupan kamu sebenarnya bagus, harus ada bangkit dari sebuah kemerosotan, bangkit dari sebuah kegelapan, dan pembentukan sebuah kelahiran yang monoton berubah menjadi lebih baik ke depannya. Jadi tetaplah berpikir positif,
stay cool dan melakukan segala sesuatunya dengan memperjuangkan diri kamu dalam berprestasi ataupun berusaha. Kita akan menarik satu kartu untuk kebijakan kehidupan kamu, bagaimana kamu menyikapi segala sesuatunya dengan rencana tujuan kamu ya. Kita akan melihat satu kartu. Nah, di sini katanya suka tidak suka, lukalah yang mendewasakan kita. Ketika kamu lelah dan kecewa, maka saat itu kamu sedang belajar tentang kesungguhan, ya. Nah, jadi inilah untuk mencapai sebuah rencana tujuan. Suka atau tidak suka, kamu jalankanlah jika kamu merasa itu yang terbaik, dan kamu jangan lengah ataupun menyesal karena kamu sudah mengambil sebuah keputusan. Ketika kamu lelah dan kecewa, maka saat itu kamu sedang belajar tentang kesungguhan. Nah, dari situlah kamu bisa belajar dalam bentuk pedoman hati kamu, dan belajar dalam sebuah masalah yang menghinggapi kamu selama ini, dan jiwa pelepasan kamu secara seutuhnya. Belajarlah lebih mendewasakan diri kamu dan bisa menguasai lingkungan sekitar kamu dengan baik dan tanpa ada sebuah paksaan ataupun jiwa kamu menekan batin ya. Jadi sehingga diri kamu tuh bisa lebih banyak mendewasakan diri kamu, belajar dewasa, dan lupakanlah segala hal yang membuat diri kamu terluka ataupun lelah dan kecewa. Nah, jadi itu adalah kata bijak kehidupan kamu yang pertama ya. Itu memang sangat penting sekali, sangat bagus sekali untuk membangun jiwa pelepasan kamu, membangun jiwa kamu secara seutuhnya. Jadi kamu jangan mengingat dulu yang masa lalu, ingatlah yang masa sekarang dan masa depan kamu ya. Coba kita akan menarik lagi satu kartu. Kita akan melihat kata kebijakan kehidupan kamu ya. Nah, ini adalah satu kartu yang mengatakan bahwa lakukan semua yang terbaik dari sekarang. Nah, ini adalah kata kebijakan kehidupan kamu yang cukup bagus sekali. Lakukanlah dari sekarang. Jangan banyak bermuluk-muluk, jangan memikirkan segala sesuatunya dengan berpikir terlalu panjang. Apa yang bisa kamu lakukan, lakukanlah dengan sebaik mungkin, dan kamu jangan merasa bahwa kamu tidak bisa melakukan apa yang terbaik buat diri kamu. Jadi teman-teman udah cukup dimengerti ya, udah cukup tahu. Itulah bentuk motivasi kebijakan kehidupan kamu. Jangan kamu terlalu gampang lelah dan kecewa terhadap apa yang sudah membuat kamu terluka. Belajarlah dari masa lalu dan bangkitlah sedemikian rupa dengan potensi, bakat, kemampuan kamu, rencana tujuan kamu yang akan kamu capai ke depannya. Selamat buat kamu untuk zodiak Virgo, zodiak Cancer, show ayam, kelinci, naga, babi, dan ular. Itu akan lebih banyak berprestasi ke depannya jika kamu mau berpikir lebih positif ke depannya ya. Bisa dicatat nomor WA saya jika ingin berkonsultasi lebih lanjut di 0819 1963 5839. Lakukanlah pencerahan aura, menarik hoki rezeki, buatlah magic money, dan jimat keberuntungan. Saya Panjaya, mohon pamit dulu dan sampai jumpa.